A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di surat Al-Kahfi ayat ke-50. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ini ayat ini ya, ayat yang sejenis ini banyak dan sering disebut di dalam Al-Quran tentang kisah bagaimana kejadian di surga ya, diorama selama di surga ketika Allah memerintahkan seluruh penghuni surga untuk tunduk pada Adam. Tapi pada saat itu memang ada perdebatan keras ya antara para penghuni surga tentang ngapain sih kok harus taat tunduk pada Adam. Wong Adam baru, anak baru, penghuni baru, ibaratnya gitu santri baru. Kok kita yang sudah senior ini disuruh tunduk, itu ya nggak logis lah. Itulah intinya. Sesuatu yang kayaknya kalau kita pun akan begitu. Ya sekarang gini aja lah. Misalnya kita ini di sebuah organisasi ya. Di sebuah organisasi, terus mak ujuk-ujuk kita sudah lama di organisasi itu, kemudian juga sudah ada yang jadi pengurus, jadi sesepuh, jadi pembina, gitu kan. Lalu sama pemilik organisasi disuruh, semua ini ada anak baru datang. Semua nanti ini yang jadi pimpinan, taat semua sama dia. Kira-kira sampean yang sudah sesepuh santri lawas, mau tadi atur sama yang muda-muda itu? Mau tak? Agak menolak dikit. Iya loh, iblis itu ibaratnya santri lawas di surga. Pengurus lama dia, sesepuh dia. 40.000 tahun sebelum Adam diciptakan, iblis itu sudah ada dan sudah menyembah dengan taat tunduk patuh. Itu pertama. Jadi pertama, alasan iblis kenapa? Pertama, iblis jelas diciptakan lebih dahulu. Pertama nih. Yang kedua, iblis jauh lebih alim. Paling alim iblis itu. Jadi makanya sekarang kalau orang-orang yang merasa alim terus merasa goblok-gobloki uang kok dhisik. Bentar toh. Iblis itu paling alim. Yang ketiga, iblis itu sangat taat. Dia bagian dari malaikat loh ya. Dia bagian dari malaikat. Gitu. Jadi taat. Kurang apa coba? Itu. Lalu jelas iblis lebih senior. 40.000 tahun sebelumnya sudah ada di situ. Dengan gitu, yang kelima, iblis diciptakan dari bahan yang hebat. Api. Gitu kan? Lalu dengan semua itu, iblis yang keenam adalah kepala. Dia dudukannya kepala itu. Nah, yang terakhir tuh, tentu dia punya banyak pengalaman tuh. Yang ketujuh. Lalu dengan semua itu, pantaskah kalau iblis kemudian merasa tidak mau tunduk sama Adam? Kira-kira? Ayo. Halo. Kira-kira kalau sampean dan saya dalam posisi kayak iblis tadi, kira-kira mau tak tunduk sama orang yang ujuk-ujuk baru datang, terus kita diperintah taat, diperintah mau subordinat di bawah pimpinannya,
disuruh subordinasi. Nah, jadi ayo kita memahami dulu psikologinya iblis sebelum kita mencaci iblis. Supaya apa? Kita tidak terjerumus kepada sikap-sikap iblis. Itu yang penting tuh. Jangankan dalam posisi kayak iblis tadi. Itu alim banget iblis. Jadi iblis itu dianggap orang yang paling berpengetahuan. Dan ingat, kalau kita misalnya ngomong, tapi kan kita beragama, Mas iblis itu, Bapak iblis itu, bukan saudara ya, bukan Bapak, bukan Mas lah. Si iblis ini, itu dekat sekali sama Allah, langsung berbicara sama Allah kok. Kita lah masih meraba-raba. Iblis itu langsung berbicara sama Allah, kurang dekat apa? Iblis sama pikir tidak percaya Allah, ya percaya toh. Wong langsung berhadapan dengan Allah kok. Satu-satunya kesalahan dan dosa iblis hanyalah dia tidak mau tunduk pada orang yang lebih di bawahnya. Itu tok. Iblis tidak pernah melanggar aturan apapun, tidak pernah melanggar perintah apapun. Satu saja perintah yang dilanggar oleh iblis. Disuruh tunduk sama Adam, tidak mau. Jadi satu-satunya alasan iblis kemudian dilaknat dan diusir dari surga adalah karena merasa lebih baik dari yang lain. Lah kira-kira dulur, kita nggak sering lah punya perasaan begitu. Itulah kenapa beberapa pekan lalu kita mempelajari tentang siapa yang boleh masuk surga. Satu di antara yang tidak boleh masuk surga adalah orang yang di hatinya ada sombong. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Kalau ayatnya tidak mungkin bisa masuk surga kecuali ada unta masuk lubang jarum. Kalau hadisnya tidak mungkin masuk surga kalau orang di hatinya ada sombong meskipun seberat dzarrah. Ya, jadi kenapa kalimat ini diulang-ulang banyak sekali, saya mencari nanti banyak, hampir di setiap surat itu disebutkan itu. Ya bukan hampir di semua sih, tapi banyak sekali. Jadi ketika kami perintahkan kepada para malaikat, nah kan gini, kepada semua malaikat, berarti kan iblis itu termasuk malaikat, karena perintahnya kepada malaikat. Maka semua malaikat fasajadu illa iblis. Nah yang bernama iblis ini loh yang tidak mau taat. Tidak mau tunduk. Maka berarti dia dari golongan malaikat tetapi menjadi terlaknat karena tidak taat. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Nanti kita nggak usah berdebat atau memikirkan, berarti iblis itu golongan jin. Jin itu bedanya dengan setan. Setan itu nggak usah gitulah. Pokoknya jin, iblis, setan itu wis dadi sak golongan gitu aja wis. Berarti jin itu kira-kira ada struktur sosial. Ngapain memikirkan gitu. Pokoknya jin, setan, iblis itulah musuh kita yang menggoda kita. Yang perlu kita ketahui hanya itu. Mereka punya struktur sosial, bagian ini, bagian itu, biarin. Itu urusan mereka. Kita itu kadang sering memperdebatkan hal-hal yang nggak penting, ya kan? Nah, gitu kan. Oh jin itu gini, oh berarti jin enggak, jin itu gini. Yang penting, jin, setan, iblis itu adalah satu entitas yang memang menjadi aduun. Nanti akan diterangkan di ayat selanjutnya itu. Jadi, mereka tidak tunduk pada Allah. Ini loh, dulur. Orang tidak mau berdoa kepada Allah, itu loh, sudah termasuk sombong. Iya. Karena kita tidak mungkin bisa apa-apa kalau tanpa pertolongan Allah. Lalu kita nggak mau berdoa itu kan ya sombong ya. Oh ya, sebelum saya lanjutin, dulu semua dengar ya, sedang dengerin semua ya. Maksud saya, ini kan kita Zoom ini pakai link Zoom yang biasa ini ya. Nah, kalau some days ya kita berharap link ini aman lah. Tapi kan kadang trouble ya. Tapi alhamdulillah ini sudah lama banget nggak trouble. Nah, kalau sewaktu-waktu trouble, nanti kita pakai cadangan.
Kadang kan orang Zoom sendiri pas trouble juga nggak ngasih tahu gitu. Jadi nggak ngasih tahu sehari sebelumnya. Pas hari ini kita klik ternyata nggak bisa gitu. Tadi hampir trouble juga. Alhamdulillah ditolong Allah. Nah kalau misalnya pas trouble nanti kita pakai Zoom-nya ada miliknya Pak Wid, ada Pak Wid ya? Pak Wid, kapasitasnya berapa Zoom-nya Pak Wid? Siap, siap, siap Gus. Kapasitasnya berapa Pak Wid? Eh, kalau yang pribadi saya 100, nanti kalau saya pinjem Unip itu bisa Ya, lebih dari nanti insya 300 Allah Gus. kalau yang punya ini nanti kita akan catat di room chat ya. Nanti tolong dicatat oleh Ya Gus. seluruh jamaah. Nanti dituliskan di situ Pak Wid. Iya Supaya Gus. nanti dicatat juga oleh jamaah. Nanti kalau pas Zoom yang utama ini agak trouble, langsung masuk ke Zoom itu. Siap. Oke. Kalau nanti dituliskan di situ Pak Wid. Atau ada dulur-dulur yang mungkin punya juga Iya. Zoom lain yang bisa dijadikan cadangan, nanti tolong dibagikan alternatif ini. Yang kapasitasnya di atas 200 nih. Karena kita rata-rata 200-an juga yang hadir. Oke. Jadi mudah-mudahan Pak Wid nanti nang dokternya nang segera selesai Pak Wid. Pengestunipun Gus. Wid ini beliau ini dosen dan sedang menyelesaikan doktor. Terus 3 tahun lagi profesor ya. Wah, amin, amin, amin. Jangan lama-lama Pak Namun, Wid, profesor aja kok. Enggak usah lama-lama, nulis buku sebanyak-banyaknya, ngisi seminar internasional sebanyak-banyaknya, sebentar gitu lah namun isi wangtal nih Gus. profesor. Ya kan? Iya, ya. Alhamdulillah. Kembali ke kajian Terima kasih kita. ya Jadi Gus, bukunya gitu. Gus. Maka afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun. Ini kan bentuk kecemburuan Allah ya. Jadi Allah itu maha pencemburu loh, Dulur. Allah itu maha pencemburu. Allah itu tidak mau diduakan dan tidak, memang kita aja yang kurang ajar ya, manusia aja yang kurang ajar. Saking tidak taunya kita sehingga kadang menduakan Allah dengan hal-hal lain. Masa iblis yang kayak gitu, sombong gitu, mau kamu duakan menjadi penggantiku, lalu kamu jadikan pemimpin dalam hatimu. Mungkin di luaran sana banyak yang mengartikan menjadikan iblis sebagai pemimpin itu ya yang nyembah berhala, nyembah patung, yang nggak percaya Allah gitu. Tapi ayo kita luaskan dan perdalam lagi maknanya itu tidak hanya yang nyembah patung atau yang tidak percaya Allah. Kalau kita di lahirnya tidak nyembah patung dan kita lahirnya itu seolah percaya Allah, tetapi pada praktek kehidupan sehari-hari, kita itu sebenarnya kita itu tidak terlalu taat sama Allah, maka ya pada dasarnya kita sedang menjadikan apa-apa yang di dalam hati kita sebagai pemimpin. Gitu kan? Misalnya ya, Allah perintah, seluruh muslimin muslimat harus bertutup aurat menurut aturan busana yang kutetapkan. Yang laki-laki aturan busananya adalah dari pusar sampai bawah lutut. Yang perempuan harus menutup seluruh tubuhnya secara longgar dan hanya boleh muka dan telapak tangan. Itu perintahku, itu aturanku kan itu. Lalu kita karena malas, karena sungkan, karena bosen, karena nggak trendy, karena aturan kerjaan, dimarahi bos, lalu kita tidak lakukan itu. Kan berarti kita menantang Allah tuh. Berarti kan kita menjadikan pemimpin selain Allah. Ini sama ini. Makanya aulia aming duni menjadikan again waktu afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu. Apakah kamu akan menjadikan setan dan anak turunnya itu sebagai aulia min duni, pemimpin selain aku. Jadi kalau di hati kita itu kita takut sama hal-hal lain daripada Allah, kita mentaati hal-hal lain daripada Allah, ya kena ayat ini itu loh. Makanya kok ya mau kamu bi'salil zalimina badala, amat buruk bagi orang-orang zalim itu menjadikan hal-hal tadi sebagai pengganti aku.
minta tolong kok kepada pejabat, minta tolong kok kepada ya toh? Jadi minta tolong ya kepada Allah. Ikhtiarnya memang kalau kita dulur aku mbok ya ditolong apa pinjem mobilnya, it's okay. Enggak apa-apa. Tapi dalam konteks keseluruhan kita itu berdoanya itu kepada Allah, percayanya itu kepada Allah. Karena yang menggerakkan hati orang yang mau kita mintai tolong pinjem mobil tadi, yang menggerakkan juga Allah. Gitu loh. Tolong dulur, aku mau pinjem apa tempat ya, aku mau pinjem tempat, mau tak pakai usaha ini. Itu ikhtiar kita. Gak apa-apa. Tapi dalam konteks yang besar, ya Allah, aku pulau ikhtiar mau usaha di sini, mau pinjem tempat ini, ridhoilah aku ya Allah. Gitu. Jadi nanti yang menggerakkan hati orang itu ya Allah, dan kita mintanya kepada Allah. Dan ketika orang itu nanti nggak mau minjemi tempatnya untuk usaha kita itu tawakal pada Allah. Oh berarti Allah belum ngizinin. Itulah. Ketika pun mereka itu kemudian ngizini, oh alhamdulillah ya Allah. Syukurnya kepada Allah tuh, supaya kita nggak kayak Korun kemarin loh. Korun itu kan akhirnya karena merasa bahwa itu karena upayanya sendiri. Akhirnya ketika berhasil merasa jumawa, ada min ilmi, ini semua karena ilmuku. Biar nggak kayak gitu. Maka semua itu dari Allah. Gitu. Kita ikhtiar tetap. Ya Allah, kalau saya punya strategi mau merancang bisnis seperti ini ya Allah. Maka karena itu izinkanlah aku ya Allah. Gitu. Supaya kita selalu melibatkan Allah dalam setiap rencana bisnis, rencana apapun. Ya Allah bimbinglah aku ya Allah. Kalau mau punya usaha gini kira-kira halal thayyib enggak ini ya Allah. Bimbing aku ya Allah. Itu itulah ya. Jadi supaya kita enggak kayak iblis. Ma asyatum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Lah ya mereka itu kok kemudian nantang aku merasa sombong. Wong aku itu loh nggak menghadirkan mereka pada saat penciptaan langit dan bumi. Aku juga nggak menghadirkan mereka pada saat penciptaan mereka sendiri. Kok kemudian mereka sok-sokan kayak gitu kan? Kayak paling lebih hebat dari aku itu. Enggak. Gitu. Jadi wa yauma yaquluna tusyraka alladziina za'amtum fad'ahum falam yastajibu lahum waja'alna bainahum mawbiqa. Dan ketika nanti di akhirat Allah berfirman, coba sekarang datangkan orang-orang atau hal-hal, enggak hanya orang-orangnya, hal-hal yang kamu dulu anggap bisa menolongmu selain aku, bisa memberi syafaat, bisa memberi manfaat selain aku. Begitu dipanggil, hai jabatanku, kesinilah. Hai hartaku, kesinilah. Hai pekerjaanku yang dulu melalaikan sampai aku lupa tahajud, lupa duha, kesinilah. Hai mobilku, hai rumahku. Tidak ada yang hadir dulu. Tidak ada. Hai barang-barang yang kucintai dulu. Hai anakku yang sampai aku lupa sholat. Hai istriku yang dulu sampai aku nggak mau sedekah itu loh. Sinilah kamu, nggak mau datang. Jadi kita luaskan ini bukan hanya tentang berhala-berhala loh ya. Tapi berhalanya macam-macam. Kalau atau bayat 24 itu berhalanya macam-macam tuh. Atau bayat 24 itu kan gitu. Itu kan bentuk kecemburuan Allah juga itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum. Ayo kita buka bareng ya. Ayo si surat atau bayat 24 coba. Itu kan bentuk-bentuk berhala-berhala selain Allah. Yang kemudian membuat kita berpaling dari mencintai Allah. Lebih mencintai itu, lebih mentaati itu. Lebih banyak waktunya untuk itu. Lebih banyak porsinya untuk ngurus itu. Apa saja coba dibuka di surat At-Taubah ayat 24. Monggo. Izin guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah jika bapak-bapakmu
anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Shadaqallahul adzim. Jadi Allah memberi keputusan di situ maksudnya siksa itu. Karena cemburu banget Allah. Loh, masa anak, istri, suami, bapak, rumah yang kamu senangi itu, usaha yang kamu usahakan, harta yang kamu kumpulkan, perdagangan yang kamu khawatir ruginya. Masa gitu sampai kamu itu melalaikan semuanya. Kamu kasih waktu sebentar aja. Cepet sholat sebentar situ loh. Sholat sebentar. Ya kan? Ketika sudah berhasil nggak bersyukur, ketika gagal banyak mengeluh. Gitu. Nah, hal itu tuh loh. Jadi apakah tidak boleh kita bukan tidak boleh. Allah itu nggak suka kalau itu lebih kita utamakan. Nah, makanya di sini disebut itu. Falam yastajibu lahum. Kalau dulu kita misalnya sampai lupa sholat, lupa zakat, lupa bertarbiyah, lupa ngaji hanya karena itu. Lalu nanti diperintah sama Allah, coba panggil apa-apa yang dulu sampai melalaikanmu dariku itu. Coba panggil. Nggak ada yang datang. Rumahnya yang nggak bisa datang. Jabatan yang dulu dibanggakannya nggak bisa datang, nggak bisa nolong. Gitu kan. Anak istri yang dulu sampai melalaikan dari Allah juga nggak bisa nolong. Maka gimana caranya? Ya jangan sampai kita terlalaikan oleh itu kan gitu. Gitu. Maka ayo kita ajak harta kita. Ayo kita ajak kerjaan kita. Ayo kita ajak suami, anak, istri kita untuk melancarkan perjuangan kita mengabdi kepada Allah. Itu. Jadi bukan kok nggak boleh punya rumah, bukan kok nggak boleh punya harta, bukan kok nggak boleh punya kerjaan, boleh, harus malahan. Tapi pakai semua itu untuk mengabdi kepada Allah, untuk mencintai Allah. Ajak anak istri suami kita mencintai Allah. Ajak bapak kerabat kita untuk mencintai Allah. Nah, gitu. Jadi bukan hanya jargon, aku mencintaimu karena Allah. Aku lamar kamu dengan bismillah. Walah, walah, walah. Ya, melamar ya dengan mahar lah, ya kan? Itu. Ya, jadi ayo dipraktekkan. Wara'al mujrimuna an-nara fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Supaya tidak seperti ini. Yang saya maksud dipraktekkan, praktek tadi itu. Mengajak semua yang disebut dalam surat atau bait 24 tadi, itu ayo kita ajak supaya tidak menjadi fitnah buat kita, ayo kita ajak supaya menjadi berkah untuk kita. Harta jangan terlalu dicintai, cari, nanti kalau Allah, agama dan Allah membutuhkannya, berikan gitu aja. Meskipun yang enggak kok diberikan semua, tapi kita itu jangan sampai terlalu gandol gitu loh. Anak istri juga gitu. Kalau mau diajak taat kepada Allah, ayo taat kepada Allah. Kalau enggak mau, jangan menghalangi jalanku. Gitu. Kerjaan juga begitu. Ayo kita bekerja. Tapi kalau pekerjaan ternyata sampai kemudian membuat kita repot, nggak beribadah dan susah mengabdi pada Allah, ya cari kerjaan lain. Oh Allah rezekinya luas kok. Gitu. Ya, jangan sampai kayak ayat 53 ini, ketika wara'al mujrimuna fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Ketika sudah di pinggir pintu neraka, ketika mau dijoroin, baru dia waduh ini udah nggak bisa lari. Iya. Maka sekarang ini kita alhamdulillah masih diberi Allah kesempatan. Kita ngaji bareng, pahami bareng, resapi bareng, nanti kita amalkan bersama-sama yang perintah dan kita tinggalkan bersama-sama yang itu larangan. Oke? Oh, kalau ada yang mau dielaborasi, ditanyakan atau dinyatakan, silakan.
Oke, silakan. Izin Gus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, apakah kita itu semua ya, walaupun orang beriman atau orang non-muslim itu berada di pinggir jurang neraka, sehingga begitu kita salah melangkah dalam kehidupan ini kita terpleset di saat meninggal masuk neraka. Ngapunten Gus. Jadi ada satu ayat, Mas Wahyu. Jadi coba Mas Wahyu. Jadi kalau kita kalimat bagaimana kita itu diselamatkan dari apa ya, dari neraka itu karena memang kita itu sejak di dunia itu sudah diselamatkan, di mana kita diperintahkan Allah untuk menjauhi jurang neraka. Jadi menjauhi jurang neraka gimana? Ya kita kalau hidup siapapun itu, berlaku pada siapapun. Kalau kita fa'angqadhakum minha istilahnya. Kalau kita itu hidup tapi apa ya, tidak mentaati Allah, gitu. Ala syafa khufratin istilahnya. Jadi ala syafa khufratin itu orang yang berkeliling di pinggir jurangnya ala syafa khufratin minanar. Khufratin minanar. Nah, kalau kalimatnya begitu, maka kita ini sebenarnya ketika diperintahkan ya, diperintahkan untuk menjauh itu karena memang semua orang itu punya persiko untuk tergelincir ke dalam jurang neraka. Hanya yang berpegang pada tali-tali agama Allah yang akan selamat. Nah, coba dibuka Mas Wahyu di Quran surat Ali Imran ayat 103. Di Ali Imran Mas Wahyu 103. Monggo dibuka bersama-sama yang ditanyakan Mas Wahyu itu. Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahilah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Sadaqallahul adzim. Nah, dari kalimat itu jelas Mas Wahyu bahwa orang yang bermusuh-musuhan, orang yang sombong-sombongan, orang yang hidupnya hanya untuk pribadi, tidak peduli dengan sesama, itu berarti orang yang hidupnya di tepi jurang neraka. Ala syafa khufratim minan nar. Itu. Semua. Maka Allah fa'angqadhakum minha. Maka Allah menyelamatkan kamu dari jurang neraka itu dengan cara apa? Itu tadi. Allah menjadikan kamu bersatu, menjadikan kamu dengan nikmatihi tadi itu, fa'alafa baina qulubikum, maka Allah menyatukan kamu menjadi saudara, fa'asbahtum, lalu kamu menjadi itu. Tapi untuk bisa diselamatkan Allah, kita diperintah di awal itu, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kamu berpegang teguhlah pada tali agama Allah. Ngaji kayak gini nih dulur, termasuk satu di antara ikhtiar kita untuk berpegang teguh pada tali agama Allah. Supaya kita tahu, oh ini boleh, oh ini enggak. Itu gini lah dulur. Makanya di sini, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Banyaklah ingat, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Kok malah Islam diperintah enggak apa-apa, baik kita berbeda-beda. Berbeda baik dalam diskusi. Tapi kalau kemudian dalam aksi kemudian masih berbeda-beda, itu namanya berpecah belah. Dulu di masa Rasulullah, para sahabat juga sering berbeda pendapat. It's okay, diskusi namanya. Tapi ketika gerak, satu,
padu. Nah, kalau gerak kemudian beda-beda, ya perang Uhud itu akhirnya jadi kalah tuh. Hampir kalah juga di perang Hunain tuh. Karena pecah belah. Tapi ketika padu, Islam tak terkalahkan. Itulah. Jadi berpadu. Coba kenapa di perang Uhud itu kalah? Pertama karena berpecah belah. Yang kedua karena cinta harta tuh. Makanya setan itu sumpah janjinya ketika Ka'bah dibersihkan dari berhala. Dia sumpah tuh, aku kalah dalam mengajak manusia menyembah berhala, tapi aku nggak mau kalah dalam hal dua apa? Mengajak manusia cinta harta, yang kedua adalah mengajak manusia berpecah belah. Gitu. Perang Uhud terjadi beneran, kalah tuh. Gitu. Karena apa? Karena waktu itu sebagian sahabat berebut untuk harta rampasan perang, lalu berpecah belah tidak taat sama itu perintah Allah. Nah, di situ. Ini saya melihat ini ya. Ini barat gini. Ini saya ini tripod ini ya. Anggap ini perahu ya. Anggap ini perahu ini. Perahu agama Allah. Lalu ini menuju ke barat itu. Sampean dan saya misalnya jadi penumpang di sini nih. Tapi karena arusnya dunia ini menuju ke timur, menuju ke sana, lalu perahu ini menuju ke sana. Ini lihat tangan saya nih. Turun di sana. Ya, namanya perahu yang melawan arus atau kapal yang melawan arus, padahal ombaknya tinggi besar nih, ya pasti goyangnya kuat lah. Nah, orang-orang yang di dalamnya ini, kata Allah, wah tasimu bihablillah, berpegang teguhlah pada tiang-tiang pancang agama Allah itu. Di perahunya agama Allah itu. Supaya apa? Supaya tidak tergelincir sana. Supaya tidak terada pada jurang neraka tadi. Anggaplah ini gelombang ini adalah arus ke arah neraka tuh. Nah, dunia ini dengan dajjal global kayak gini nih, yang mengajak fame, fun, fashion, food, fortune, kekayaan, makanan, hibur-hiburan, musik, kebanggaan, gadget, fashion, kayak gitu-gitulah. Itu kan gelombang dajjal ini. Nah, sementara Allah mengajak, ayo ya kerja, tapi ingat, banyak ingat Allah, cari yang halal, ajak sama dulur yang lain untuk bekerja juga, nanti hasilnya untuk kebersamaan. Kan nggak sesuai dengan nafsu, nggak sesuai dengan arus. Lah kita ini menuju ke arah barat, anggaplah. Jadi ini berpegang teguh tadi Mas Wahyu, supaya dulur kita semua tidak tergelincir. Karena kalau hidup mepet-mepet sama gelombang itu berarti di pinggir jurang. Gitu. Ayatnya tadi. Maka ayo kita bersama-sama, dulur-dulur di kajian tafsir ini, saling mengingatkan. Termasuk ikhtiar sampean semuanya sudah bagus, alhamdulillah sudah baik dengan tiap ngaji pagi. Tuh, nanti setelah ini kerja. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat. Insyaallah kita akan terus saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Semoga Allah merahmati kita. Shiratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt. Wa barik lana fi ma qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Wa inna la dhilman wal rabbana. Allahumma du'ana al-bala wal waba wa tasdina. Rabbana natina wa Rabbana man afaqtuna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yadurrun muslim. Rabbana ja'alna muslimin laka wa qina muslimin wa arina muslimin. Allahumma afrig lana sabra wa sabbit imanana wa tansina wa kafirna wa qadil samawati wa ani min ghairi shaddad. A'udzu bika min syarri syaitan syarrin ta'udzu billahi min jadil baghl wal badr fi syaqqa wal syamad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa amin wa sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.